Setelah berapa lama tiba-tiba datang orang bilang, ini halakohnya itu di sini nih. Dipanggil, tahu-taunya halakoh sama anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ada yang 12 tahun. Akhirnya duduk sama mereka. Setelah itu baca hizib gitu. Baca beberapa dan saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza anak kecil dari belakang wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dari Agus Supriyanto dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mohon maaf sebelumnya, izin bertanya kepada Habib Ali, katanya, apa kesan dan pesan yang sungguh hingga saat ini masih takkan terlupakan waktu di Hadramut, dan pesan untuk kami para pemuda-pemuda yang belum menikah nih, katanya Habib. Hadramut, saya sempat belajar sebentar ya. Hadramut tidak lama ya, saya di Aqaf University ketika itu, dan berkhidmah juga kepada guru Al-Habib Abdullah Muhammad Baharun dan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Attas. Hadramut ya segala-galanya lah bagi saya karena merubah ya jati diri saya juga. Hadramut saya belajar dari Hadramut Syawari'uha Syekh man la Syekhalah, itu betul sekali, dan saya belajar karena saya ini sebelum ke Hadramut sudah kelamaan mondok di Indonesia. Artinya di satu pondok saya sudah lebih dari 10 tahun mondok, artinya udah nggak ada semangat lagi buat meneruskan sebenarnya. Usia juga sudah usia waktunya menikah, bahkan datang ke Hadramut dulu di pondok, murid-murid yang kita ajarkan jadi kakak kelas semua begitu. Ya. Artinya memang sudah nggak ada semangat lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Contoh yang gampang yang saya masih ingat dan menjadi pukulan bagi saya, ketika itu saya ikut tahfidz Quran di Qubba Abi Murayyim. Ya, ada satu madrasah di sana, memang para salaf dulu menghafal Al-Quran di situ, maka ingin ikut serta di situ. Masuk ke Masjid Al-Aidrus di situ, kemudian saya ambil formulir, saya Nah, ketika itu saya mengatakan, wah saya udah hafal dari Indonesia 23 juz Al-Quran, artinya saya bakalan satu halakoh dengan masyayikh, kubar, murajaah sama mereka. Akhirnya saya nunggu setengah jam, 1 jam, 2 jam, ini gak keluar-keluar orangnya. Saya tunggu sudah lama, tapi saya bertekad kuat untuk mengambil sanad Al-Quran di situ. Setelah lama baru keluar. Kemudian saya nulis semuanya, tunggu lagi, disuruh tunggu lagi di masjid. Ditunggu. Akhirnya setelah lama saya melihat para habaib, para guru-guru, diantaranya guru saya dan tentunya guru, insyaAllah guru Al-Habib Hasan, Habib Sa'ad Al-Aidrus, Habib Muhammad bin Adawi. Wah ini masyayikh semua sudah duduk nih, ini halakoh, mudah-mudahan saya di sini nih. Saya berharap untuk mendapatkan nadrah dari mereka, membaca Al-Quran langsung di hadapan mereka. Setelah berapa lama tiba-tiba datang orang bilang, ini halakohnya itu di sini nih. Dipanggil, tahu-taunya halakoh sama anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ada yang 12 tahun. Akhirnya duduk sama mereka. Setelah itu baca hizib gitu. Baca beberapa dan saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza anak kecil dari belakang wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Artinya betul-betul ditampar. Di sana ditunjukkan kalau kamu itu ya membawa Al-Quran, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Kamu sedikit sombong, dihilangkan sama Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Itu pelajaran bagi saya bahwa di Hadramut semuanya adalah guru. Semuanya adalah guru. Ya. Melihat satu orang berpenampilan sepertinya, wah ini preman banget ini. Kita nih santri pakai gamis ya, kemudian rapi begitu. Ini pakai baju ya, Inter Milan lagi musuh saya ya. Pakai baju bola begitu. Sembarangan bukan salah. Tahu-tahunya dari celananya dia ngeluarin siwak. Saya lihat saya thalibul ilm, ada siwak? Oh, enggak ada siwak, saya bilang. Ketika itu ya Allah, dari sini saya belajar lagi. Terkadang orang yang kita pandang sepertinya biasa-biasa saja, tapi itu luar biasa. Dan terakhir saya mendapatkan pelajaran yang selalu saya ingat dari guru saya Sayyidil Walid Habibullah Muhammad Baharun. Ketika saya berkhidmat di rumah beliau, saya jaga masjid dan jaga juga pos pagar rumah beliau. Kemudian suatu waktu saya sholat bersama beliau, banyak sekali orang-orang kampung juga ikut sholat itu di Mukalla di Ambai Khasidi, orang ikut sholat.
Jadi saya sholat di belakang beliau, selepas sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kiri ini saya ini semuanya langsung berdiri pulang. Kemudian saya ngeliatin ini kanan kiri ini kenapa kok ini orang begini semua. Kemudian saya dulu ada Allah Harun manggil saya setelah itu. Ente ngapain suudzon sama orang lain? Ente pasti berpikir bahwa orang-orang itu tidak berzikir sebagaimana kita berzikir. Bisa jadi kamu berzikir dapat pahala sunnah, dia pulang cari nafkah untuk istrinya dapat pahala wajib. Pahala dia jauh lebih besar dari pahala kamu. Jangan mempersempit arti ibadah yang jauh lebih besar dibanding apa yang ada dalam pikiran kamu. Sudah tahu dia mendapatkan pahala lebih besar dan kamu kurangi pahala sunnah kamu dengan berprasangka buruk kepada orang lain. Artinya kamu sudah tidak dapat apa-apa dan merasa diri kamu lebih dari orang lain. Itu mungkin pelajaran juga di Hadramut bahwa kita memiliki senior-senior yang luar biasa berhasil sehingga kita mau tidak mau ya datang ke sana dituntut untuk berhasil ya bukan hanya belajar fashionnya di Hadramut ya, datang ke sana jadi travel saja, datang ke Hadramut untuk belajar menggunakan imamah yang serupa seperti orang Hadramut, menggunakan pakaian ya modal 500.000 sudah bisa begitu sebenarnya ya, tapi betul-betul mengambil keilmuan, mengambil keberkahan dari para ulama yang ada di sana. Mudah-mudahan barakah manfaat. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang InsyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.